Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu oleh Allah, diberikan kesehatan untuk dapat melanjutkan materi pembelajaran kita masih di tema 5 subtema 2. Namun kali ini kita akan masuk ke muatan pembelajaran yang berikutnya, yaitu muatan PPKN dengan bahasan sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, anak ibu semua, seperti biasa kita mulai kegiatan kita di pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah untuk mengharapkan keberkahan, keridhaan, kelancaran dan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, anak ibu, siapkan alat tulisnya, siapkan buku temanya. Barangkali ada yang anak ibu butuhkan untuk dicatat dalam materi penjelasan yang ibu berikan. Kemudian, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini? Nah, diharapkan setelah anak ibu menyimak materi yang ibu paparkan dalam video ini, anak ibu mampu mengetahui pentingnya sikap bersatu. Kemudian, anak ibu juga mengetahui contoh dari sikap bersatu itu seperti apa. Lalu, anak ibu juga mengetahui apa manfaat dari sikap bersatu, serta anak ibu juga mengetahui sikap kerjasama yang ada di sekolah. Nah, anak ibu, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, tentunya anak ibu harus semangat dalam menyimak materi yang ibu berikan. Dengan cara apa? Mencatat hal-hal yang penting. Itu bertujuan untuk membantu anak ibu dalam memahami apa yang ibu jelaskan. Nah, anak ibu, mari kita mulai hidup kita dengan saling menghargai perbedaan. Dan kita juga wajib menghormati perbedaan. Mengapa demikian? Tentu saja anak ibu telah mengetahui Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Mulai dari keberagaman agama, kebudayaan, bahasa daerah, makanan daerah, ataupun yang lain sebagainya. Untuk itu, penting bagi kita semua memiliki sikap bersatu dalam keberagaman. Untuk apa? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak terjadi perpecahan dan perselisihan. Lalu, apa sih itu sikap bersatu? Kalau kita harus menerapkan sikap bersatu, maka kita perlu tahu apa itu sikap bersatu. Sikap bersatu itu adalah sikap di mana berkumpulnya seorang individu menjadi satu tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, ataupun keturunan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, ini semua dilakukan untuk mencapai hidup rukun dalam keberagaman. Dan anak ibu, negara kita juga memiliki semboyan ya nak ya, yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini muncul karena keragaman kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai macam suku, bahasa, budaya, adat ataupun tradisi, tetapi tetap menjadi satu, yaitu bangsa kita Indonesia. Nah, anak ibu juga bisa hidup rukun dan tenang di tengah-tengah perbedaan yang ada. Kita semua bisa hidup rukun di antara keberagaman. Pada pergaulan di masyarakat, anak ibu juga bisa berlaku sopan dan ramah kepada setiap orang. Nah, jika anak ibu berlaku sopan dan ramah kepada semua orang, maka orang lain pula akan berlaku yang sama kepada anak ibu. Namun sebaliknya, jika anak ibu tidak berlaku sopan atau tidak mau ramah,
maka orang lain pun enggan berlaku seperti itu. Nah, keragaman pada setiap keluarga juga bisa terlihat dari hobi yang dilakukan itu berbeda-beda. Contohnya, anak ibu memiliki perbedaan hobi dengan adik, ayah, ataupun ibu. Namun, yang perlu dijaga adalah sikap saling menghargai dan menghormati setiap kebiasaan dan hobi masing-masing. Oleh karena itu, akan tercipta kehidupan yang rukun. Begitu juga jika sikap itu diterapkan di sekolah, maka akan timbul rasa saling menyayangi antar teman. Walaupun terdiri dari berbagai macam keberagaman, tetapi anak ibu bisa saling bersatu dan hidup tolong-menolong sesama. Semuanya saling menghargai dan menghormati satu sama lain tanpa membeda-bedakan. Melalui sikap tersebut, anak ibu bisa menjalani hidup rukun di sekolah. Nah, sikap bersatu itu merupakan sikap yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga dari Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Nah, anak ibu, yang perlu anak ibu ketahui, manusia itu adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Artinya, kamu harus berteman dengan orang lain. Dalam berteman, kita juga tidak boleh membeda-bedakan suku dan golongan. Anak ibu juga harus bisa memahami perbedaan dan menghargai setiap perbedaan. Dengan perbedaan yang dimiliki masing-masing teman akan mengajarkan hidup kita saling bertoleransi dan saling mengenal. Kemudian, setiap orang itu memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata Allah, ya. Karena yang membedakan kita, hamba-hamba dari Allah itu hanya ketakwaan. Oleh karena itu, anak ibu tidak boleh membedakan walaupun banyak perbedaan di antara teman. Pada saat bergaul dengan sesama, anak ibu harus menggunakan kalimat yang santun. Kemudian, anak ibu juga bisa berlaku yang sopan. Tindakan dan ucapan itu merupakan cerminan dari seseorang. Perlakuan orang lain kepada kita itu sebenarnya cerminan dari perlakuan kita kepada orang lain tersebut. Jika anak ibu ramah dengan orang, maka orang itu juga ramah dengan kita. Jika kita memberikan kebaikan kepada orang lain, maka kita akan memperoleh kebaikan. Begitu pula sebaliknya, jika anak ibu memberikan keburukan atau kejelekan, maka anak ibu juga akan memperoleh keburukan ataupun kejelekan dari sikap yang anak ibu berikan. Kemudian sikap bersatu ini pula dapat diwujudkan dimanapun ya nak, baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, berikut ini ada beberapa contoh sikap bersatu di lingkungan sekolah. Namun contoh-contoh yang ibu berikan ini bukan hanya ini ya nak, masih banyak lagi contoh sikap bersatu yang tidak ibu sebutkan. Ini hanya beberapa contoh yang anak ibu bisa ketahui. Yaitu yang pertama, contoh sikap bersatu di lingkungan sekolah itu anak ibu bisa piket kelas bersama. Kemudian anak ibu juga bisa saling membantu ketika ada teman yang mengalami kesulitan. Serta anak ibu pula bisa bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompok. Lalu, apakah ada manfaat dari sikap bersatu itu, Bu? Tentu saja ada. Semua sikap yang baik itu pasti memberikan manfaat yang baik ya nak. Apa saja beberapa manfaat di antara penerapan sikap bersatu dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Lalu, membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Serta menciptakan kerukunan, hidup yang aman serta nyaman, dan menghindari perpecahan dan perselisihan. Kemudian dapat menumbuhkan rasa kebersamaan serta mempererat tali persaudaraan. Dan juga dapat menghindari diri kita dari sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Dan
dapat memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama. Nah, anak ibu, sikap kerjasama itu merupakan salah satu wujud dari sikap bersatu ya nak. Maka pentingnya sikap kerjasama dalam keberagaman di sekolah itu wajib anak ibu ketahui. Lalu, apa sih Bu sikap kerjasama itu? Nah, kerjasama itu adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk kepentingan bersama. Nah, dalam kerjasama yang baik, setiap anggota harus menghargai perbedaan dalam keberagaman demi menjunjung tinggi persatuan. Kerjasama dalam keberagaman dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Bekerja sama dalam keberagaman itu dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, tentram, serta damai. Tercapai atau tidaknya kepentingan dan tujuan bersama itu tergantung pada kerjasama yang dilakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerjasama itu memiliki arti penting dalam mewujudkan persatuan. Nah, sikap kerjasama ini juga dapat memperkokoh persatuan, mempererat persaudaraan, serta menjadi pendorong semangat untuk gotong royong, serta menjadikan pekerjaan terasa lebih ringan. Jadi sikap kerjasama itu sikap yang sangat baik diterapkan bagi diri kita ya nak ya. Dengan bekerja sama tentu saja tercapainya tujuan itu menjadi lebih singkat ya nak ya. Dan juga bersikap toleransi dalam keberagaman itu merupakan salah satu hal yang akan diperoleh dari sikap kerjasama. Nah, kerjasama itu dilakukan untuk mencapai kepentingan bersama ya nak ya. Lalu ada manfaat dari kerjasama dalam keberagaman. Apa saja manfaat itu? Nah, simak ya nak. Yang pertama, terciptanya kehidupan yang rukun. Kemudian, melatih diri kita untuk menghargai perbedaan. Melatih diri untuk berpendapat dengan cara yang baik dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian, dapat meningkatkan semangat persatuan, serta dapat mengembangkan sikap-sikap positif yang ada dalam diri kita, seperti saling menghargai, rendah hati, serta toleransi. Sebenarnya setiap diri kita itu memiliki sikap positif, namun perlu digali lagi agar sikap positif itu berkembang. Nah, alhamdulillah kita sampai ke penghujung dari materi pembelajaran kita kali ini. Kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini adalah sikap bersatu dalam keberagaman itu merupakan sikap yang penting untuk diwujudkan dalam segala lingkungan. Agar apa? Agar tercipta kerukunan. Nah, sikap ini juga sesuai dengan kepribadian bangsa kita, yaitu memiliki simbol semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan sesuai dengan pengamalan sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Nah, alhamdulillah anak ibu, mudah-mudahan apa yang ibu berikan pada pembelajaran kali ini bermanfaat bagi anak ibu semua. Mudah-mudahan anak ibu dapat mengambil pelajaran dari apa yang kita bahas kali ini, serta Allah mengangkat segala kebodohan yang ada pada diri kita. Nah, akhir kata ibu tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, anak ibu ucapkan jazakunallahu khairan, barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.